Korupsi di Bekasi kali ini bukan hanya soal uang, bukan hanya soal proyek, dan bahkan bukan semata soal jabatan. Ini soal bagaimana kekuasaan publik dipulangkan ke dalam rumah. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, sebagai tersangka, KPK sejatinya sedang membuka satu lapisan yang jarang terlihat jelas. Korupsi berbasis relasi keluarga inti. Dalam banyak kasus korupsi kepala daerah, keluarga biasanya berada di pinggir, menikmati hasil, menjadi tameng, atau sekadar ikut menikmati fasilitas. Di Bekasi, polanya berbeda. HM Kunang tidak berada di belakang, ia berada di tengah. Menurut KPK, HM Kunang berperan sebagai perantara utama dalam aliran suap ijon proyek. Ia bukan sekadar tahu, ia bukan sekadar ikut, ia menggerakkan. Statusnya sebagai kepala desa Sukadami dan tokoh lokal memberi satu keunggulan. Ia dipercaya, ia dihormati, dan ia dianggap aman. Para kontraktor tidak perlu mendatangi kantor bupati, tidak perlu menunggu rapat resmi, cukup mendekati ayahnya. Disinilah korupsi menjadi lebih licin, lebih sulit dideteksi, lebih manusiawi di permukaan karena dibungkus hubungan kekeluargaan. Seorang analis politik nasional menyebut ini sebagai korupsi berbasis kepercayaan personal, bukan transaksi formal. KPK mengungkap fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan. HM Kunang kerap bergerak sendiri, bahkan tanpa sepengetahuan anaknya. Ia meminta jatah langsung kepada kontraktor, kepada SKPD. Ini bukan lagi korupsi terpusat pada satu kepala daerah. Ini fragmentasi kekuasaan informal. Rumah pribadi berubah menjadi kantor bayangan. Relasi darah menggantikan disposisi birokrasi. Kewenangan negara berpindah tangan tanpa jejak administratif. Seorang pengamat tata kelola pemerintahan menyebut fenomena ini sebagai shadow state, negara bayangan yang bekerja paralel dengan birokrasi resmi. Dan negara bayangan itu bernama keluarga. Modus ijon proyek memperlihatkan kerusakan paling dalam. Uang diberikan sebelum proyek ada. Keputusan diambil sebelum proses berjalan. Birokrasi dipaksa menyesuaikan diri dengan transaksi yang sudah terjadi. Dalam 1 tahun, aliran dana dari kontraktor Sarjan mencapai 9,5 miliar rupiah. Ditambah penerimaan lain hingga total 14,2 miliar rupiah. Ini bukan sekadar suap, ini penjualan kebijakan. Seorang analis kebijakan publik menyebut, dalam ijon proyek, negara bahkan tidak sempat membuat kesalahan karena sejak awal ia sudah dijual. Publik sempat percaya usia muda akan menjadi pemutus rantai. Namun Bekasi membuktikan hal sebaliknya. Usia muda tidak otomatis melahirkan etika baru. Gelar sarjana hukum tidak menjamin integritas. Citra tegas di lapangan tidak selalu sejalan dengan kebersihan di balik layar. Justru disinilah paradoksnya. Sistem lama menemukan wadah baru dalam figur muda. Dan ketika figur muda itu dikelilingi oleh lingkar keluarga yang kuat, sistem lama tidak perlu beradaptasi. Ia tinggal meneruskan diri. Korupsi di Bekasi terasa halus karena ia tidak selalu hadir sebagai perintah. Ia hadir sebagai permintaan keluarga, sebagai titipan, sebagai tolong dibantu. Disinilah batas etika runtuh, ketika seorang ayah tidak lagi menjadi penjaga moral, melainkan pedagang pengaruh. Maka negara kehilangan lapisan pertahanan terakhirnya, integritas personal pemimpin.
Kasus ini bukan sekadar skandal hukum. Ini peringatan keras tentang demokrasi lokal. Bahwa pemilu tidak otomatis membongkar feodalisme. Bahwa regenerasi usia tidak selalu berarti regenerasi nilai. Dan bahwa korupsi paling berbahaya seringkali bersembunyi di tempat paling akrab, keluarga. Bekasi hari ini bukan hanya soal siapa yang ditangkap, tapi tentang sistem apa yang dibiarkan hidup. Karena selama kekuasaan masih bisa diwariskan secara informal, selama ayah bisa menjadi jalur proyek negara, dan selama publik hanya menunggu OTT berikutnya, korupsi tidak akan berhenti. Ia hanya akan berpindah rumah. Kasus ini terasa mengejutkan, tapi hanya bagi mereka yang lupa sejarah. Bagi Bekasi, korupsi bukan anomali. Ia adalah pola. 7 tahun lalu, Kabupaten Bekasi diguncang oleh operasi tangkap tangan terhadap Bupati Neneng Hasanah Yassin. Hari ini, sejarah itu berulang dengan aktor berbeda, usia lebih muda, dan narasi yang tampak lebih modern. 2 bupati, 2 periode, 2 OTT. Dan di antara keduanya, satu benang merah yang tidak pernah putus, kekuasaan lokal yang terlalu nyaman dengan dirinya sendiri. Seorang analis politik nasional menyebut Bekasi sebagai laboratorium patronase yang gagal direformasi. Di daerah dengan anggaran besar dan tekanan politik rendah, kekuasaan cenderung berputar di lingkar yang sama, keluarga, kolega, dan jaringan lama. Pemimpin boleh berganti, wajah boleh baru, usia boleh lebih muda, namun sistem tetap tua. Di Bekasi, kekuasaan tidak benar-benar berpindah tangan, ia hanya berpindah wajah. Dan disinilah letak ironi terbesar kasus Ade Kuswara Kunang. Ia datang sebagai simbol regenerasi. Ia dipasarkan sebagai antitesis elit lama. Namun pada akhirnya, ia justru terjerat oleh mekanisme yang sama, bahkan lebih telanjang, karena melibatkan ayahnya sendiri. Seorang pengamat demokrasi lokal menyebut fenomena ini sebagai regenerasi biologis tanpa regenerasi nilai. Demokrasi berjalan, pemilu terlaksana, pelantikan berlangsung hikmat. Namun, etika kekuasaan tidak pernah benar-benar diperbaharui. Dan selama Bekasi terus membiarkan kekuasaan tumbuh dari relasi personal, bukan dari sistem yang transparan dan diawasi, OTT hanya akan menjadi jeda singkat dalam siklus panjang korupsi.